guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Ayu Evina Gonzaleni. Saya berasal dari SMK Negeri 6 Semarang. Kebetulan saya mengambil jurusan Tata Boga dan saya sekarang berada di kelas 11 kuliah 3 nomor absen 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana saya akan membahas cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Nah, apabila kalian ingin mengetahui bagaimana cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, yuk ikuti presentasi yang akan saya jabarkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai dapat ditempuh dengan cara yang pertama, negosiasi, yang kedua, mediasi dan jasa baik atau mediation and good office, yang ketiga, konsiliasi atau conciliation, yang keempat, penyelidikan atau inquiry, dan yang terakhir yaitu ada penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Oke teman-teman, jadi yang pertama akan kita bahas yaitu ada negosiasi. Jadi, negosiasi di sini menjelaskan bahwa merupakan sengketa paling sederhana dan cukup efektif untuk mencegah konflik karena tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Cara negosiasi ini fokus pada diskusi mengenai hal-hal yang menjadi topik persoalan oleh pihak yang terlibat agar dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Negosiasi ini sangat sederhana dan sering dilakukan oleh negara-negara yang memiliki hubungan baik, karena negosiasi harus dengan kesepakatan dua belah pihak. Jika salah satu pihak menolak, maka akan mengalami jalan buntu yang artinya tidak akan berhasil. Oh iya, negosiasi ini juga merupakan bentuk diplomasi loh. Meskipun dalam prakteknya, negosiasi ini lebih sering menguntungkan salah satu pihak karena perlu waktu lama untuk realisasi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari negosiasi, yaitu yang pertama ada kasus Indonesia-Malaysia atau Sepadan Likitan. Sebelum dibawa ke ICJ, penyelesaian sempat upayakan melalui perundingan antara Soeharto dan Mahathir dengan melihatkan kesepakatan Langkawi Understanding, yaitu menjadikan kepulauan itu status AWO sambil menunggu penyelesaian final. Yang kedua, ada penyelesaian sengketa PT Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang guna menjaga stabilitas keamanan wilayah. Selanjutnya, yaitu ada mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good advice. Mediasi tidak jauh berbeda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya yaitu adanya pelibatan pihak ketiga, baik perorangan, organisasi atau negara yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good advice. Pihak ketiga yang menjadi mediator bersifat aktif dalam usaha-usaha pencarian solusi yang tepat terkait dengan masalah dalam sengketa agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak ketiga disepakati oleh pihak yang bersengketa dalam pencarian solusi, karena keberadaan mediator adalah hasil kesepakatan para pihak. Dan juga, pihak yang bersengketa menerima syarat-syarat tertentu. Tetapi perlu kalian ingat, dalam cara mediasi, pihak ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar pihak yang bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusulkan dasar-dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan. Di cara mediasi ini, negara yang bersengketa dapat menolak usulan, dasar perundingan maupun rumusan penyelesaian dari pihak ketiga. Tawaran dapat ditolak, kecuali kalau ada konvensi media wajib antar negara yang bersengketa. Di sini saya akan memberikan contoh mediasi dan jasa-jasa baik. Yang pertama, ada mediasi Presiden Jimmy Carter dalam upaya penyelesaian sengketa Arab-Israel. Ia berhasil mempertemukan Presiden Anwar Sadat dari Mesir dan PM Israel Menachem Begin untuk berunding di Amerika Serikat pada tanggal 5 September 1978 yang dikenal dengan peristiwa Camp David Accords. Yang kedua, ada mediasi komisi tiga negara, yaitu ada Australia, Belgia, dan Amerika Serikat
yang dibentuk PBB pada Agustus 1947. Menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda dan bahkan juga ikut membantu perumusan perjanjian. Lalu cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang ketiga yaitu ada konsiliasi atau conciliation. Konsiliasi adalah gabungan antara inquiry dan mediasi. Konsiliasi sendiri memiliki dua arti. Pertama, yaitu suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan bantuan melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang tidak berpihak ke salah satu yang bersengketa. Yang kedua, yaitu suatu metode penyelesaian konflik dengan cara menyerahkannya kepada suatu komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bersengketa. Konsiliasi bisa terdiri dari beberapa konsiliator atau konsiliator tunggal. Penyelidikan dilakukan oleh badan independen, bukan pihak ketiga, dan para pihak dapat menyetujui untuk menyerahkan pertikaiannya untuk menyelidiki aspek pertikaiannya. Jadi, di konsiliasi ini pihak yang bersengketa dapat menerima atau menolak usulan yang telah dirumuskan. Meskipun konsiliasi sifatnya tidak mengikat, tetapi dalam praktiknya, konsiliasi dapat mengikat para pihak yang bersengketa. Konsiliasi ini sendiri umumnya berbentuk komisi. Saya akan memberikan sedikit contoh dari konsiliasi, yaitu ada dalam penyelesaian krisis di Somalia. DKPBB pernah meminta Sekjen PBB untuk mengupayakan konsiliasi atau perujukan di antara golongan-golongan yang bersengketa. Resolusi DKPBB 799 tahun 1992. Maka, Sekjen PBB bekerja sama dengan organisasi-organisasi regional seperti Liga Arab, Organisasi Persatuan Afrika, dan Organisasi Konferensi Islam untuk proses rekonsiliasi ini. Selanjutnya, cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai ada penyelidikan atau inquiry. Inquiry merupakan sebuah badan independen yang didirikan khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti dan permasalahan dalam sengketa. Kemudian mengungkapnya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Tetapi pada umumnya inquiry tidak sampai pada tahap pembuatan keputusan. Jika di dalam sengketa internasional terdapat perbedaan pendapat dari suatu kenyataan yang ada, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat menyetujui untuk memperkasai penyelidikan atau inquiry. Inquiry dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dengan maksud untuk mencari fakta dan penyelidikan, yang merupakan cara efektif untuk mencegah timbulnya pertikaian internasional. Pihak ketiga ini ditunjuk atas dasar reputasi mereka yang tinggi dalam percaturan internasional dan memiliki akses yang luas dalam masyarakat internasional. Dibentuknya komisi inquiry yang bersifat ad hoc atas kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menemukan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya sengketa dan menyiapkan penyelesaian yang lebih baik. Di sini terdapat dua contoh dari penyelidikan atau inquiry, yaitu yang pertama dalam Perang Iran-Irak tahun 1980-an, DKPBB mengirim komisi penyelidik atau Commission on Inquiry yang dipimpin Sekjen PBB kala itu tahun 1987 untuk menjajaki konsultasi dengan kedua negara. 22 September 1980, konflik militer antara Irak dan Iran meletus. Pada tanggal itu, pasukan Irak menyerbu wilayah barat Iran. Namun Irak mengklaim bahwa perang telah pecah sejak 4 September 1980, manakala Iran melancarkan tembakan ke sejumlah pos perbatasan Irak. Perbedaan ideologi dan konflik identitas bercampur dengan kepentingan ekonomi membuat kekejaman seakan sah untuk dilakukan oleh kedua pihak. Kompas 23 September 1980 mencatat 6 pesawat jet tempur MiG Irak membombardir 7 bandar udara Iran, termasuk Bandar Udara Teheran, Mehrabat sejak 22 September. Angkatan Udara Iran pada Selasa 23 September 1980 dini hari menyerang dan membom Baghdad, 5 kota utama, serta pelabuhan Irak Utara, Tengah, dan Selatan.
Serangan itu menewaskan 47 warga Irak dan 116 orang lainnya luka-luka. September 1980 menjadi titik kelam awal perang antara Irak dan Iran. Serangan saling berbalas berlanjut hingga 8 tahun lamanya. Konflik tahunan ini menyisakan jejak politik dan ekonomi yang dirasakan dunia hingga hari ini. Kompas 17 September 1982 memberikan ulasan mengenai beberapa faktor penyebab meletusnya Perang Teluk pertama ini. Di antaranya konflik antara etnis Arab Irak dan etnis Persia Iran, serta konflik antara mazhab Sunni Irak dan Syiah Iran. Selain itu tumbuh keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shatt al-Arab yang merupakan jalur perairan strategis pemisah Irak-Iran menuju Teluk Persia. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak. Di samping itu, Presiden Irak Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran pimpinan Ayatollah Khomeini karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik di Irak. Seluruh persoalan itu berkelindan dan memantik perang. Irak pada awalnya percaya diri dapat mengalahkan Iran dengan mudah. Nyatanya, mereka menghadapi perlawanan sengit dari gabungan tentara Iran, pasukan Garda Revolusi Pasdaran, dan milisi paramiliter Basij. Sejumlah sejarawan memandang perang Irak dan Iran menjadi babak baru perang modern sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945. Hal ini disebabkan penggunaan rudal balistik senjata kimia secara ekstensif oleh Irak dan serangan terhadap kapal tanker minyak negara ketiga di Teluk Persia yang mempengaruhi pasokan minyak dunia. Adu misil kedua negara juga menyasar kapal-kapal tanker maupun kapal dagang sipil yang berlayar di perairan sekitar Teluk. Tujuannya tentu saja untuk menghentikan ekspor kedua negara penghasil minyak. Perang yang berlarut-larut ini membuat kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil dan menghancurkan kedua negara yang berperang. PBB memperkirakan 1 juta hingga 1,5 juta orang tewas dalam perang ini. Kurang lebih 1 juta orang mengungsi. Kompas 20 Agustus 1988 memuat berita gencatan senjata antara Irak dan Iran. Perang 8 tahun itu baru berakhir setelah kedua negara sepakat menerima resolusi 598 Dewan Keamanan PBB. Meski perang-perang di antara keduanya baru benar-benar berhenti pada 1990. Perang antara Irak dan Iran yang dikenal sebagai Perang Teluk I ini berkontribusi dalam membentuk tatanan regional Timur Tengah hingga hari ini. Iran merasa terisolasi akibat perang ini karena hampir tidak mampu meraih dukungan dunia internasional pada waktu itu. Mereka lantas berpandangan harus mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik. Iran memberikan pengaruh politik yang nyata untuk komunitas Syiah di Timur Tengah yang sebelumnya tidak ada, terutama di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Kerusakan besar ladang minyak Irak menyebabkan invasi Irak ke Kuwait untuk menguasai ladang minyak hingga berujung pada meletusnya perang lainnya. Selain itu, sentimen anti-Amerika yang ditimbulkan dari dukungan Amerika Serikat pada Irak telah memupuk retorika gerakan terorisme seperti Al-Qaeda yang lantas berpengaruh pada jaringan terorisme global hingga hari ini. Yang kedua, pada tahun 1975, DKPBB mengutus Mr. Gucciardi sebagai wakil khusus untuk melakukan penyelidikan di Timur Timur. Selanjutnya yang terakhir akan saya bahas yaitu ada penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 piagam PBB yang tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa antar negara secara damai. PBB sendiri memiliki lembaga International Court of Justice atau ICJ yang dibentuk PBB sejak 1946 dan memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Yang dimana DK ini diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Kewenangan atau jurisdiksi ICJ tidak mengikat atau fakultatif, karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari negara-negara yang bersengketa.
ICC sendiri tidak memiliki hubungan hierarkis dengan OTBPP lainnya. Dan juga ICC terdiri dari 15 hakim, yang dimana pemilihan hakim mempertimbangkan pembagian perwakilan geografis dan sistem hukum di dunia. Hal-hal yang ditangani oleh ICC yaitu yang pertama, masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan terhadap wilayah-wilayah tertentu dan pertikaian mengenai perbatasan. Yang kedua, masalah mengenai delimitasi maritim dan masalah hukum lainnya yang berhubungan dengan perselisihan laut. Yang ketiga, semua permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan diplomatik bagi warga negara di luar negeri yang muncul. Yang keempat, masalah yang timbul akibat terjadinya penggunaan kekerasan. Dan yang kelima, berbagai kasus lainnya yang melibatkan pelaksanaan kontrak dan pelanggaran terhadap asas-asas hukum kebiasaan internasional. Contoh dari penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB yaitu upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB sebelumnya Kofi Annan dalam mencegah konflik Amerika Serikat dengan Irak menjadi sengketa terbuka mengenai keenangan Irak mengizinkan UNSCOM memeriksa dugaan adanya senjata pemusnah massal di wilayah Irak, walaupun upaya tersebut akhirnya menemui jalan buntu. Nah guys, mungkin itu saja kali ini yang bisa saya sampaikan di pemaparan materi cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Nah, apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Dan apabila di antara kalian masih ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti bisa saya bantu jawab melalui video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.